wa ta'ala. Bu, dari awal tadi sampai ngaji kita ini, kalau dari tadi kita mengingat Allah ketika melafazkan zikir, Allah akan mengingat kita. Coba bayangkan, pangkat seperti apa di dunia ini yang lebih tinggi daripada orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu diingat oleh lurah misalkan, masih belum ada apa-apanya. Diingat oleh presiden pun nggak ada apa-apanya. Ini diingat oleh Allah. Berarti kita punya makom yang sangat luar biasa ketika kita mengingat Allah. Maka senang apa enggak Bu kalau kita mengingat Allah? Senang. Harusnya senang. Harusnya bahagia. Harusnya hidup kita lebih bermakna ketika kita mengingat Allah. Karena kita sedang diingat oleh Allah. Kalau kita mengingat Allah. Tuh. Ya. Jadi makanya masalahnya begini Bu, kadang-kadang kita mengingat Allah, hatinya tidak ikut mengingat Allah. Ya. Kadang-kadang hati kita kurang hadir. Kurang hadir ingat Allah, kurang khusyuk maksudnya. Ya. Coba kita ingat Allah itu dengan hati yang khusyuk, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Setiap hari 5 waktu kita dengar ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Sampai kita tidak ada getaran sedikit dalam hati kita, ya. Itu sudah bermasalah berarti. Berarti ada masalah dalam hati kita. Ketika kita menyebut Allah kok tidak tidak ada getaran sama sekali. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Baik. Ketika kita sudah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya. Alhamdulillah berarti kita termasuk manusia yang bisa menjaga akal pikiran kita, hati kita. Jasad kita bisa kita atur, ya, untuk mengkondisikan bahwa ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa meminta apapun pada Allah. Sedikit pun kita tidak bisa memesan kepada Allah, ya Allah pesanlah nanti anak saya biar ganteng kayak Raffi Ahmad misalkan. Tidak bisa. Semua sudah menjadi kehendak Allah. Nah, ketika kita bicara dari ujung rambut sampai kaki, dalam tubuh kita, dalam diri kita, ya, ada satu, ya, makhluk Allah, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kalau kita bisa mengaturnya, ya, kalau kita bisa menuntunnya dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pas ngaji malam Senin di majelis taklim, saya kemarin sudah menyampaikan Bu, yang ikut ngaji insya Allah udah pernah dengar, ya, tapi saya ulangi nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa. Untuk pelajaran bahwa ternyata di dalam diri kita itu ada satu makhluk yang kalau diatur itu kadang-kadang susah, ya. Apa itu makhluknya? Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada kejahatan, Bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Ternyata dalam diri kita ada yang namanya nafsu. Dan ternyata nafsu itu dalam ayat Al-Quran selalu menyuruh kepada keburukan. Ya? Iya nggak? Coba Bu, perhatikan baik pada diri kita nih. Ya? Pengen misalkan, sebenarnya nggak pengen amat gitu kan, tapi kalau kita lihat scroll TikTok terus itu yang dagang-dagang itu kan, kadang-kadang pengen lagi, besoknya lihat TikTok pengen beli lagi, padahal nggak butuh amat, bener kan?
Makan itu cukup, misalkan pakai tempe cukup. Tapi karena ada nafsu yang mendorong kurang baik, aduh masa pakai tempe doang, masa nggak beli ayam. Akhirnya didorong untuk membeli sesuatu yang memang kadang-kadang tidak butuh. Kalau misalkan orang bisa cukup makan dengan satu piring, ya, kalau orang udah bisa mengontrol nih nafsu yang tidak baiknya, ya. Kalau orang sudah bisa menjaga itu, saya yakin korupsi di Indonesia nggak ada. Kenapa orang-orang itu pada korupsi begitu keterlaluan? Karena nafsu itu yang tidak bisa diolah dengan baik. Ya, iya nggak Bu? Iya. Butuhnya makan sepiring dia sampai korupsi triliunan, itu kan nggak wajar. Ya, tuh, ya ternyata apa? Inna nafsala ammaratun bis-su. Tapi ada terusannya Bu, ila ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada manusia yang dirahmati Allah dan bisa menjaga nafsunya dengan baik. Nah, kemarin saya rinci Bu, yang namanya nafsu itu ada 3 macam. Yang pertama nafsu apa? Ada yang masih ingat nggak Bu yang ngaji sama saya kemarin? Aduh, lupa lagi nih. Makanya perlunya diulang-ulang untuk ini Bu ya. Ngaji baru sejam hilang lagi besoknya ya. Ya. Nafsu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada an-nafsul ammarah. Nafsu amarah. Kalau bahasa Indonesia gampangnya nafsu amarah. Nah, nafsu amarah itu yang ada pada diri kita, ciri-cirinya biasanya begini Bu, awas nih ya. Ciri-cirinya itu kalau kita dikuasai oleh nafsu amarah, ya mudah marah, senggol dikit ngamuk, ya kan? Diomongin dikit ngamuk, ada yang nggak suka dikit ngamuk misalkan, ya. Itu mudah marah-marah. Itu namanya nafsu amarah. Terus yang kedua, biasanya malas ibadah. Bu, sholat itu ada 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib apa sunnah? Wajib. Kenapa kadang-kadang sholatnya cuma siangnya doang? Subuh-subuh udah jelas sholat wassalamu alaik. Setiap subuh tuh